Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, setelah kita membahas bahwa mukmin dalam Al-Quran ada mukmin yang zalimun li nafsihi, ada mukmin muqtasid, ada mukmin sabiqun bil khairat, agar ada mukmin yang zalimun li nafsihi, mukmin yang baik, soleh, rajin, tapi masih bercampur dengan melakukan maksiat. Dia soleh, baik, mukmin, tapi masih ada campuran kemaksiatan dalam kehidupannya. Dan betapa banyak manusia seperti itu. Yang kedua, mukminun muqtasid, mukmin yang soleh, yang baik, beribadah, rajin, tidak bermaksiat. Solehun li nafsihi, dia soleh untuk dirinya. Ini sangat banyak. Ya, istilahnya masih banyaklah muslim, para ulama, para kiai, dia soleh, jadi imam, rajin, ibadah rajin, puasa rajin, tetapi tidak memiliki sensitivitas dan inisiatif untuk melakukan perbaikan. Enak di rumah, tenang, ibadah rajin, tetapi ada orang-orang yang nggak bisa ngaji, didiemin. Ada orang-orang yang tidak sholat, dibiarkan. Yang penting dia soleh terhadap dirinya, tetapi tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan. Nah, yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang soleh baik, ibadahnya rajin, tetapi punya banyak inisiatif, banyak keinginan untuk memperbaiki umat. Apa yang di samping kanan kirinya, terutama dari keluarganya, kemudian samping kanan kirinya, kalau sekeliling masjidnya ada orang-orang yang miskin, ada katakan janda-janda yang nggak punya anak, yang tidak punya orang-orang yang memberi nafkah dia berusaha untuk menggalang dana atau bagaimana upayanya untuk bisa menangani orang-orang yang lemah, orang miskin. Jadi banyak keinginannya. Ini yang sabiqun bil khairat, yang sudah dijelaskan. Sabiqun bil khairat ini adalah mukmin yang hakiki, yang cirinya sudah jelas, yaitu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, didengarkan azan bergetar hatinya, segera untuk menyambut panggilan itu. Ada yang diem saja, asyik di rumahnya, ada azan tenang aja. Kalau yang sabiqun bil khairat ini segera melakukan
Ya, karena ada panggilan segera, kalau panggilan azan segera berwudu kemudian pergi ke masjid untuk berjamaah. Kalau dibacakan ayat-ayat, diterangkan ayat-ayat juga nerima. Tidak ada dalam dirinya gitu aja. Wah, ada orang-orang yang mengabaikan. Ada yang didengarkan ayat qauliyah, ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah. Itu bahkan tidak langsung, oh iya, saya iman, saya bertambah, saya merasa kekurangan untuk keimanan itu. Itu ada manusia yang kalau disebutkan nama Allah berkata, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan, senantiasa bertawakal kepada Allah, serah dirinya hanya kepada Allah. Kalau ada apa-apa kita serahkan kepada Allah. Senantiasa menegakkan sholat dan senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nah, menginfakkan itu dengan sedekahnya untuk perjuangan di jalan Allah. Yang ini dicocokkan mukmin hakiki ini yang pada bulan yang lalu sama dengan orang-orang yang mukmin yang sesungguhnya, ulaika humus shadiqun, yaitu mukmin. Innamal mu'minun, sehanyalah orang mukmin itu alladzina amanu billahi wa rasulihi, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian dibuktikan dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ini termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mukmin hakiki, mukmin yang shadiq, yang jujur dalam keimanannya, mesti berjuang dengan harta dan jiwanya untuk melakukan perbaikan. Nah, sebagai upaya bahwa mukmin yang hakiki itu seluruhnya kalau dilihat itu sebagai bukti-buktinya adalah amal soleh, sehingga amal soleh itu dijadikan sebagai sendi keimanan. Kalau disebutkan amanu wa amilus soleh, illal ladzina amanu wa amilus soleh, amal soleh dijadikan sendi keimanan. Artinya orang yang mengaku dirinya iman kemudian amalnya tidak soleh, maka pengakuan keimanan itu dicurigai. Dan amal soleh ini akan menjadi saksi akan ketauhidan yang tulus. Seorang yang memegang tauhid, amalnya baik, ibadahnya rajin. Itu sebagai saksi. Bahkan amal soleh ini adalah selain sendi keimanan juga merupakan buah dari keimanan itu sendiri. Ya, buah terhadap iman kepada Allah, buah daripada iman kepada Rasul, buah dari keimanan kepada hari akhir. Makanya disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amal soleh yang muncul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, mesti ngomongnya baik, atau kalau nggak bisa ngomong baik, diam.
tidak pernah menyakiti orang. Ini bukti daripada keimanan. Dan bukti daripada keimanan juga sebagai amal soleh itu komitmen dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu merupakan amal soleh. Jadi kalau kita diam, tidak, mohon maaf, tidak melakukan kemaksiatan, itu termasuk beramal soleh. Kalau diamnya itu dalam rangka menjauhi yang haram. Bahkan ahlul ibadah itu bukan yang rajin ibadahnya saja, tetapi orang yang jauh dari kemaksiatan. Ahlul ibadah bukan sekedar orang-orang yang ibadahnya rajin, sholat, bukan sekedar itu, tetapi menjauhi yang haram itu ibadah. Ittaqil maharima takun abadan nas. Jauhilah yang haram-haram, Anda termasuk ahlul ibadah. Sebab ketika kita tidak melakukan haram, itu ibadah. Ketika menahan diri dari haram, ibadah. Menahan diri dari omong kotor, ibadah. Menahan diri dari kemungkaran, itu ibadah. Ittaqil maharima takun abadan nas. Jadi bukan sekedar abadun nasi itu orang yang dianggap sebagai ahlul ibadah, itu orang yang sekedar rajin ibadahnya saja. Tapi kalau rajin ibadah tetapi maksiatnya jalan, itu bukan ahlul ibadah. Ahlul ibadah, ya, ahli ibadah itu menjauhi semua yang haram. Sehingga Al-Hasan Al-Bisri menegaskan kata-kata ini dengan ungkapannya, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan hanya sedang hiasan-hiasan, ucapan pengakuan, hiasan bibir pengakuan, wala bitamanni. Iman juga bukan hanya dengan angan-angan, tidak ada bukti amal solehnya, walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqatul a'mal. Apa yang tertancap dalam hati kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Faman qala hasanan, barang siapa yang berbicara baik, wa amila ghaira salih, tapi melakukan yang tidak saleh, raddallahu alaihi qawlah, maka Allah menolak ucapan baiknya. Bisa difahami kalau ada orang ucapannya baik tapi perbuatannya buruk, ucapan baiknya hilang, tidak bermanfaat. Ini ungkapan dari Al-Hasan Al-Bisri. Wa man qala hasanan wa amila shalihan, barang siapa omongannya baik tapi kemudian amal solehnya nyata, rafa'ahul amal, maka ucapan baiknya diangkat oleh amal solehnya itu. Bagaimana ini tafsiran beliau terhadap ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u, bahwa al-kalamut thayyib, kata-kata yang baik, ucapan yang baik, ya, itu akan naik ke atas. Naik ke atasnya itu wal amal shalih yarfa'u, amal soleh itu yang mengangkatnya. Maka kalau ada orang ucapannya baik, ngajaknya kepada baik, tapi kemudian amalnya enggak soleh, ditolak amal ucapan baiknya itu. Itu tafsiran ilaihi yas'adul kalimut thayyib
wal amal salih yarfa. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kedudukan amal saleh dalam Islam? Jadi mukmin bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan. Iman ya asalnya keyakinan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan saleh. Dalam Islam, lil amal salih makanah kabirah. Amal yang saleh itu punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Rasul dan umatnya untuk beramal saleh. Bahkan ungkapannya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, yang halal-halal, wa'malu salihah, dan beramal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui, maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu amalkan. Ini amal saleh dalam Islam adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'malu salihah, perintah. Kemudian amal saleh juga tujuan diciptakannya langit dan bumi itu adalah agar semuanya melakukan amal saleh. Diciptakannya langit dan bumi itu dengan tujuan agar melakukan amal yang saleh. Kalau langit dan bumi dengan seisinya semuanya bertasbih kepada Allah, beramal saleh, seluruhnya zikrullah, seluruhnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan, ungkapannya, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, bukan 6 hari, 6 masa. Satu masa berapa tahun Allah yang maha tahu. Wa kana arshuhu 'alal ma, arasy Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas air. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ini seluruhnya untuk menguji kamu sekalian siapa yang paling baik amalnya. Itu tujuan diciptakannya langit dan bumi, agar kita beramal saleh. Kita menikmati apa yang ada di alam ini, menikmati rezeki Allah dengan berbagai macam cara yang Allah berikan kepada kita. Kita menikmati nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kalau nikmat-nikmat harta bisa dihitung nominalnya, tapi kalau nikmat kebahagiaan, bapak-bapak punya anak, bapak-bapak punya cucu, kebahagiaannya, cucunya baru bisa senyum saja sudah senangnya. Kesenangan sangat sulit untuk bisa dihitung. Banyak nikmat-nikmat yang sulit untuk dihitung. Ketika kita makan satu buah, ketika makan buah mangga, yang satu dengan yang lain saja kemudian berbeda nikmatnya, rasanya, baunya, langunya, dan seterusnya. Kenikmatan yang luar biasa sebenarnya. Hanya banyak manusia yang tidak bersyukur. Itu seluruhnya untuk
dijadikan ujian siapa yang paling banyak ibadahnya. Kalau kita sedikit-sedikit alhamdulillah, bisa minum nikmat alhamdulillah, bisa makan nikmat alhamdulillah, diberi kesehatan alhamdulillah, terus banyak. Itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang ketiga, amal soleh ini buah dari keimanan. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggabungkan antara iman dengan amal soleh sebagai bukti bahwa mukmin mesti amalnya soleh. Kalau ada mukmin banyak maksiat, naudzubillah min dzalik, membuktikan bahwa imannya tidak benar, yang ada dalam dirinya banyak penyakitnya. Mukmin suka umpamanya membenci orang lain, mukmin tetapi membuat sengsara orang lain, itu perlu dicurigai keimanannya. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang mukmin, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, bukan sekedar mukmin, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka surga-surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam surga firdaus, amin. Karena disuruh meminta, mukmin itu sallallahu al-firdaus al-a'la, disuruh untuk meminta al-firdaus al-a'la. Itu tadi diantara kedudukan amal saleh. Betapa banyak orang yang diberi kemenangan di dunia juga kalau menggabungkan antara keimanan dengan amal soleh. Sudah pernah dibahas, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardh. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang mukmin dan beramal soleh, sebagian mereka dijanjikan, sebagian mereka, enggak semua. Mengapa ini? Kan wa'adallahu alladzina amanu minkum, sebagian, tidak semuanya. Tidak semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan mendapatkan kemenangan di atas bumi. Mengapa? Karena Allah Maha tahu ada mukmin yang diuji oleh Allah. Mengapa Nabi Ayub tidak diberi kekuasaan di atas bumi, walaupun setelah dapat ujian kemudian kaya raya? Jadi Nabi Ayub asalnya kaya, anaknya baik-baik 6 orang. Kemudian diuji Allah, bangkrut bisnisnya, anak-anaknya meninggal, diuji 18 tahunan. Kemudian setelah berdoa, ani man sania nuru wa anta arhamur rahimin, saya ditimpa oleh suatu penyakit padahal engkau maha rahman dan rahim, istilahnya. Baru setelah mengucapkan itu dikembalikan semuanya, sehat badannya, dimudahkan kembali, fisiknya mudah lagi, istrinya mudah lagi. Maksudnya yang tadinya sudah tua Allah kembalikan, mudah kembali. Kemudian diberi anak lebih banyak lagi, dan bisnisnya lancar lagi. Itu tapi tidak diberi kekuasaan di atas bumi. Banyak nabi-nabi yang tidak diberi kekuasaan di atas bumi. Nah, itu
wa amal salih minkum in wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amal salihat. Janjinya akan diberi kekuasaan di bumi. Bukan sekedar itu, masih panjang ayat di dalam surat At-Taubah atau Al-Anfal 55. Itu Masya Allah syaratnya itu. Tapi belum tentu kalau kita beriman dan beramal soleh tidak diuji. Kalaupun diuji, kadang-kadang diuji dengan kekuasaan atau dengan kebangkrutan. Diuji. Apa itu amal soleh? Amal soleh kalau lihat di dalam Al-Quran itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu amal soleh. Baik berupa ucapan, perbuatan lahir atau perbuatan batin. Perbuatan lahir atau perbuatan batin. Ucapan lahir, ucapan batin. Itu amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Umpamanya kalau batin, niat dalam hati, itu amalan, tetapi batin tidak diketahui, niat. Kemudian kalau yang amalan lahir, amalan batin. Amalan-amalan lahir banyak. Kita sholat kelihatan, sedekah yang kelihatan, itu amalan lahir. Tapi kalau yang batin, zikrullah, amalan, doa dalam hati, itu amalan. Seperti as-salat, as-saum, zikir, itu semuanya bisa ucapan-ucapan yang lahir. Birrul walidain bisa amalan lahir. Ya. Tetapi ketika kita menjauhi yang batil, menjauhi, itu amalan soleh, tapi itu batin, tidak kelihatan. Maka kalau ada perbuatan-perbuatan yang maksiat, kemudian kita niat menjauhi, itu amalan soleh. Ketika kita buka HP, HP-nya ada gambar-gambar setan yang mengarah kepada kemaksiatan, kemudian ditutup, itu amalan. Tapi dari nutupnya amalan lahir, niatnya, dan itu niatnya ini penting. Kalau ada orang maksiat, niat kita menjauhi maksiat itu. Itu diantaranya amalan yang harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada syaratnya amalan soleh itu. Kalau amalan-amalan yang sifatnya merupakan paket, Rasulullah memerintahkan sholat, itu paket itu. Karena beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, paket. Maka kalau paket syaratnya adalah selain sesuai dengan syarat, sesuai dengan aturan, tapi juga iman, ya, kemudian dengan niat yang benar lillahi ta'ala. Jadi amal soleh berupa banyak sekali dalam ibadah-ibadah, ketaatan, fardu-fardu, dan ada tingkatannya. Kalau yang fardu jelas, yang fardu dibandingkan dengan yang sunnah, maka sholat fardu
3 rakaat lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sunnah yang fardu tidak bisa diganti dengan 1000 kali lipat, masih lebih afdol yang fardu. Maka sholat kita, amal soleh kita yang fardu-fardu ini serius, niatnya benar. Contoh, thalabul ilmi fardu, kemudian zikrullah sunnah, baca subhanallah sunnah. Mana yang lebih afdal? Thalabul ilmi, kita mendengarkan ilmu untuk menguatkan ilmu kita, itu lebih afdal. Apalagi kalau mendengarkan khutbah, ilmu semuanya. Ada mendengarkan khutbah masih utak-atik HP, na'udzubillah min dzalik. Itu di mana-mana. Setiap khutbah ada. Kadang-kadang bukan anak muda lagi, sudah tua masih main HP, yang na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf. Tadi khutbah saya perhatikan, ya Allah, masih ada main HP. Padahal mendengarkan khutbah itu satu kewajiban. Jadi amal saleh definisinya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik ucapan yang lahir batin atau ucapan atau amalan yang lahir atau yang batin. Berikutnya, sejauh mana sih Al-Quran memperhatikan amal soleh ini? Yang pertama, kita lihat ayat-ayatnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 29. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman, mukmin, kemudian beramal saleh dan beramal saleh. Dia mukmin beramal saleh. Tuba lahum, maka bahagialah bagi mereka. Kalau dalam Al-Quran ada kata tuba, atau dalam hadis kata tuba, itu surga. Wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik, tempat surga. Juga dalam surat Al-Kahfi yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah membacanya hari ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak pernah menyia-nyiakan balasan orang yang sudah ahsana amala, memperbaiki amalnya. Tadi juga Al-Kahfi ayat 107, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, sudah dibahas tadi. Banyak sekali dalam An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang thayyib, yang baik. Bukan sekedar kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, wala najziyannahum ajrahum, maka akan kami berikan balasan bi ahsani ma kanu ya'mal, dengan balasan yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Kalau balasan dalam Al-Quran selalu lebih baik, tidak seimbang, selalu lebih baik, karena bisa berlipat ganda, bisa 10 kali, bisa sampai 70 kali, bisa sampai 700 kali. Yang penting lebih baik balasannya, bisa tanpa batas. Kalau beramal soleh, pahalanya bisa tanpa batas. Amal soleh banyak sekali, ya, kesabaran,
pahalanya tanpa batas. Dan hanya Allah yang tahu sabar kita ini. Bukan di mulut sabar itu, tapi dalam diri kita, dalam hati. Juga ini An-Nur ayat, maaf, tadi surat An-Nur ayat 55 ya, bukan surat Al-Anfal. Allah berfirman juga, perhatian Al-Quran terhadap amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi, akan kami beri kekuasaan di atas bumi. Akan diberi kekuasaan di atas bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Satu janjinya, diberi kekuasaan. Tapi kalau ada orang soleh, baik, ya, dia selalu menguatkan keimanan kepada Allah, kemudian tidak diberi kekuasaan karena sistem dan seterusnya, maka berbeda. Bukan berarti tidak diberi kekuasaan. Masa, istilahnya masanya belum tiba, atau menjadi ujian kita yang hidup. Mungkin kitanya tidak layak dipimpin oleh yang soleh. Bisa difahami, Pak? Mungkin kitanya yang gak layak untuk dipimpin oleh orang soleh, karena mayoritas umat Islam di Indonesia ini, ya, mayoritasnya belum beramal soleh. Dari penelitian saja, umat Islam di Indonesia, dari penelitian, wallahu alam saya menemukan, tapi siapa penelitian, katanya yang senantiasa sholat berjamaah di masjid dari bangsa Indonesia ini, yang mukmin cuma 2%. Cuma 2%. Kok ingin pimpinan yang soleh? Coba Jawa Barat, ada yang soleh, pinter ngaji, nggak dipilih. Yang dipilih sudah wiwitan. Ya karena umatnya. Satu, janji Allah yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan diberi kekuasaan agamanya yang diridhoi. Artinya agamanya dimunculkan, bukan ambles, bukan dihina, dikokohkan agamanya yang diridhoi oleh Allah. Janji, asal kitanya beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Pasti kami, Allah akan memberikan, mengganti untuk mereka rasa takutnya diganti dengan rasa aman. Coba kalau bapak-bapak takut tentang ekonomi masa yang akan datang, bagaimana cucu-cucu kita yang kelak akan datang itu bagaimana kira-kira? Apakah aman dari sisi pendidikannya, aman dari sisi pergaulannya, aman dari penggunaan medsosnya, apakah aman? Allah ketika kita layak, karena layak ditolong oleh Allah, akan diberi ganti yang tadinya rasa khawatir menjadi yakin akan baik. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah mengganti rasa takutnya dengan rasa keamanan. Syaratnya, nah di sini Allah memberikan syarat, selain iman dan amal soleh,
Di sini ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka senantiasa menjadi hambaku, hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba harta, hamba Allah. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak ada kesyirikan sedikit pun. Maka pengajian itu ngajaknya iman, ngajaknya bagaimana menguatkan keimanan, menjauhkan kesyirikan, memperkuat ibadah. Dalam dakwahnya kita semuanya, bapak-bapak dakwah kepada anaknya, pada keluarganya di rumah, juga bagaimana mengokohkan keimanan dan amal soleh yang baik. Tidak ada kesyirikan di rumah kita, di sekeliling rumah kita tidak boleh ada kesyirikan. Kalau ingin tadi mendapatkan pertolongan Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Selain iman, amal soleh, kemudian menjadi ahlul ibadah, yang berikutnya tidak ada kesyirikan. Selama masih banyak kesyirikan, ini di YouTube kesyirikan itu disebar. Bagaimana untuk mendapatkan kekayaan, bagaimana kesyirikan ditebarkan melalui berbagai macam cara oleh YouTuber itu banyak sekali. Allah, bagaimana melindungi anak cucu kita kelak. Terus berikutnya, bahwa Allah sangat perhatian terhadap amal soleh itu. Syarat untuk ditolong oleh Allah juga amal soleh. Inna lanansuru rusulana, pasti kami menolong utusan-utusan kami. Dengan siapa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang mukmin. Dan iman dan amal soleh mesti tidak terpisah. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan ketika kesaksian itu ditegakkan, yaitu pada hari kiamat. Kalau di dunia banyak kesaksian yang palsu, di akhirat kesaksian yang ditegakkan. Ini banyak sekali. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang mukmin dan beramal saleh, Allah akan membimbing mereka. Jadi karena iman dan amal soleh terus dibimbing melalui keimanan, dibimbing untuk apa? Untuk mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diarahkan. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang mukmin dan beramal soleh, Allah akan memberikan, menciptakan bagi mereka wudda, rasa cinta. Maksudnya hadisnya panjang berkaitan dengan ini, bahwa ketika orang mukmin dan beramal saleh, maka Allah menciptakan kasih sayang melalui Allah yang mencintai si fulan. Fulan ini orang yang mukmin dan beramal saleh, maka si fulan itu dicintai oleh Allah. Ketika Allah mencintai si fulan, dibilang kepada seluruh penduduk langit, wahai para malaikatku, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan yang beriman dan beramal saleh. Maka ada orang-orang yang dicintai. Kemudian malaikat ini turun untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah. Maka betapa banyak ada manusia yang dicintai oleh orang-orang yang soleh, yang baik-baik. Ada, nggak dibenci. Ada yang dibenci juga.
Kalau amal solehnya nggak benar, pelin-pelan dan seterusnya. Jadi Allah sudah berjanji kepada orang yang beramal soleh, yang beriman soleh, akan diciptakan baginya rasa cinta orang lain dan cinta. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sejauh mana Al-Quran memerintahkan untuk beramal saleh. Masih banyak, ada 15 slide ada slide 15 kaitan dengan amal soleh, ya, agar kita semakin hari semakin membuktikan keimanan kita itu dengan amal soleh, karena itu bukti amal kita. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.